Oh ya, satu hal yang Tiara temui dari film ini, ternyata lama-lama Conan ini serba bisa ya, bahkan termasuk bisa akrobatik ya. Hai K-Lovers, welcome back ke Kapan Lagi Review. K-Lovers pasti udah familiar dong ya dengan nama Detektif Conan, salah satu manga atau anime yang gak cuma terkenal di negara asal Jepang, tapi juga sangat terkenal di negara kita di Indonesia nih. Nah, dan kalian tahu gak sih kalau misalnya Detektif Conan baru aja merilis filmnya yang ke-25 pada tanggal 20 Juli 2022. Film yang berjudul Detektif Conan The Bride of Halloween ini disutradarai oleh Susumu Mitsunaka. Nah, untuk Detektif Conan The Bride of Halloween ini diawali dengan sebuah pesta pernikahan yang dihadiri oleh Conan dan kawan-kawan. Di waktu yang sama, Rei Furuya, yaitu anggota Public Security Bureau, tengah mengejar pelaku pengeboman yang kabur. Dan sialnya, dia malah menjadi sandera dan dipasangi bom di lehernya nih. Akhirnya Conan pun bekerja sama dengan Rei Furuya untuk mencari tahu pelaku pengeboman misterius yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Oke, untuk film Detektif Conan The Bride of Halloween ini, menurut Tiara dia lebih banyak misterinya daripada aksinya ya. Filmnya ini memiliki cerita yang cukup padat dengan alur yang sebenarnya cukup rapi sih, kalau bisa dibilang. Nggak terlalu berbelit-belit, nggak banyak subplot yang bikin ribet apa segala macam tuh enggak. Cuman masalahnya ini, film ini tuh berfokus pada anggota Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan beberapa anggota dari Akademi Kepolisian yang masih memiliki hubungan masa lalu dengan anggota Kepolisian Metropolitan Tokyo ini. Jadi kasus dalam cerita dalam film ini tuh masih ada hubungannya dengan kasus yang terjadi di anime atau mangganya Detektif Conan, yaitu kematian salah satu anggota kepolisian akibat kasus pengeboman di taman hiburan. Kalau kalian yang nonton atau baca komiknya pasti tahu ya, korbannya itu adalah Jinpei Matsuda yang merupakan kayak gebetannya dari ini detektif satu dari kepolisian Metropolitan Tokyo. Dan itu sebenarnya ceritanya menarik sih ya, kita kemudian mengulang lagi nih ceritanya ini gitu kan. Nggak mengulang sih, tapi kayak kita lebih mengulik lagi nih, apa sih yang terjadi kepada Matsuda Jinpei, apa sih yang dia lakukan di hari-hari sebelum meninggalnya, kayak gitu-gitulah ya, sambil juga terus mencari tahu siapa sih sebenarnya pelaku pengeboman bom ini gitu loh. Seperti yang tadi Tera bilang, karena dia itu masih tie-in dengan karakter yang ada di manga atau anime gitu, dan juga ada di spin-off-nya, akhirnya mungkin untuk orang-orang yang nggak terlalu ngikutin Conan gitu ya, akhirnya justru nggak bisa terlalu merasakan sensasi yang sama dengan teman-teman yang akhirnya mengikuti Detektif Conan gitu. Mungkin mereka juga agak jadi bingung, ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Walaupun dijelasin, cuman kayak sensasinya agak beda. Cuman bukan berarti film ini nggak bagus gitu, dan nggak bisa dinikmati oleh siapapun gitu. Tentu masih bisa gitu, misterinya masih oke banget, aksi-aksinya juga masih oke gitu. Cuman seperti yang tadi Tira bilang, karena fokus untuk anggota kepolisian dan juga ada hubungan dengan kasus di masa lalu, akhirnya mungkin teman-teman lebih baik sebelum nonton cari tahu dulu nih anggota-anggota kepolisiannya siapa, masa lalunya seperti apa. Tentunya biar ini sih, biar lebih kerasa aja nampolnya. Nah, walaupun Tira bilang tadi filmnya lebih banyak misteri daripada aksi, bukan berarti film ini nggak ada aksinya sama sekali ya. Masih tetap menghadirkan aksi-aksi yang keren banget, apalagi di penghujung film didukung dengan animasi yang cantik, soundtracknya juga yang komplement banget, jadi bagian pas aksi-aksinya tuh seru-seru banget sih. Bicara soal cerita dan karakter, kita pasti nggak bisa dong membuang tentang villainnya nih, si penjahatnya. Kalau buat Tiara, villainnya ini terasa one dimensional, alias kayak kurang digali aja, kurang ceritanya tuh kurang dalam. Kayak kita tuh nggak pernah benar-benar tahu motif si villainnya ini apa gitu. Ya dia cuma digambarkan sebagai teroris gitu kan. Ya udah cuma sampai situ, tapi kita nggak tahu latar belakangnya si villain ini. Kenapa sih dia memilih Jepang untuk melakukan pengeboman? Selain karena memang memberikan teror ya gitu. Apa sih yang membuat dia seperti ini? Menurut Tiara, hal-hal seperti itu sebenarnya membuat kita jadi kayak lebih seru juga nih ke si villainnya ini gitu. Karena ini ada cerita misteri, makanya nggak heran ya kalau ada plot twist ya.
Plot twistnya menurut Tiara seru, walaupun kalau buat Tiara karena mungkin Tiara juga cukup familiar sama Conan, jadi kayak bisa mulai agak menebak nih, oh yang kayaknya yang ini deh gitu. Cuman overall plot twistnya dikemasnya enak sih, jadi sempat kayak kita hampir aja kecelek gitu, terus ternyata plot twistnya. Oh ya, satu hal yang Tiara temui dari film ini, ternyata lama-lama Conan ini serba bisa ya, bahkan termasuk bisa akrobatik gitu. Nah, overall Detektif Conan masih menjadi sebuah tontonan yang menghibur, seru, bisa kita ajak siapapun ya, karena ratingnya kan semua umur, kita bisa ajak adik-adik kita nih, kalau pada suka nonton anime, kita bisa quality time bareng keluarga kita dengan nonton Detektif Conan. So, K-Lovers, kayaknya sekian dulu review Tiara kali ini. Sampai jumpa di kapan lagi review selanjutnya. Bye-bye!